Selamat pagi. Eh, Shalom, Om Swastiastu. Hari ini saya akan mempresentasikan tindak pidana dengan teori gabungan untuk memenuhi nilai UTS kelas hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Benedict Philip Christian dengan NIM 20 52 10 28 4. Teori gabungan. Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif tujuan dan absolut pembalasan sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dari dasar pertanggungjawaban seseorang akan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari yang berasaskan asas legalitas, principle of legality. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya lebih dikenal dalam bahasa Latin sebagai nullum delictum nulla puna sempravia lege. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Ucapan ini berasal dari von Feuerbach, yaitu seorang sarjana hukum di Jerman. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. 2. Teori tujuan sebagai theological theory dan teori gabungan. Teori gabungan yang mengutamakan pelindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Berikut adalah pengertian dari pandangan-pandangan soal teori gabungan. Pertama, pandangan utilitarians. Pandangan utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Kedua, pandangan retributivis. Pandangan retributivis
adalah pandangan yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang teologikal tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. 3. Pandangan special deterrence. Special deterrence yaitu pencegahan kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali dalam hal yang berkaitan dengan residivis. Pandangan ketiga, pandangan behavioral prevention incapacitation, yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya. Kelima, pandangan behavioral prevention rehabilitation. Pandangan behavioral prevention rehabilitation yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku. Pengertian teori gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif menurut teori gabungan. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kejahatan penjahat yang juga dimaksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Terhadap teori gabungan, terdapat 3 aliran yang mempengaruhi, yaitu pertama, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat, bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum. Kedua, teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat, yaitu pembalasan adalah sifat suatu pidana, tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Bahwa pidana yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penuntut hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat pada hakikatnya yang selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang yang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya lah tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan
dengan norma kesusilaan dan peri kemanusiaan sesuai dengan Pancasila. Sekian dari saya Benedict Philip Christian dengan NIM 20521200284 izin berpamitan. Terima kasih sudah menyimak. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.